Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Seperti biasa kita ucap syukur alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Seperti biasa saya doakan yang menonton channel saya diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dilunaskan utang-utangnya, dipersatukan sama keluarga dan tetangga, dan handai taulan lainnya. Langsung saja, jangan banyak bacot. Jangan langsung saja ke informasi yang sangat mencerdaskan. Informasi saya dapat dari Off the Record FNN, Mbak Enggi Beta sama jurnalis senior R. Subeno Arif. Judulnya seperti ini ya, seperti beda kelas pensiun antara Jokowi dengan Yusuf Kala, tanda seru. Satu sibuk belusukan, satu juru damai. Beda kelas, kita tahulah ya, kelasnya sama Pak Jokowi sama Pak JK seperti apa. Kita bacakan ringkasan videonya. Video ini membahas perbandingan aktivitas pasca jabatan antara mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala JK, serta menyoroti dinamika politik yang melibatkan PSI. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Aktivitas politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi masih aktif berupaya mengawasi warisan kebijakannya dan memberikan dukungan kepada PSI. Video menyoroti upaya Jokowi untuk kembali turun langsung ke lapangan belusukan guna membangkitkan semangat relawan dan kader PSI di berbagai daerah. Meskipun pengaruh politiknya dinilai tidak lagi sekuat saat ia masih menjabat. Poin yang kedua, kondisi kesehatan. Terdapat pembahasan mengenai kondisi kesehatan Jokowi yang sempat menjadi perhatian publik. Meskipun ia menunjukkan indikasi sudah mulai pulih, narasi dalam video mempertanyakan sejauh mana pengaruh atau tuah politiknya masih efektif untuk mendongkrak elektabilitas PSI yang sempat terpuruk. Strategi politik PSI. Adanya upaya rebranding PSI dengan masuknya tokoh-tokoh baru dan pendekatan yang lebih ramah terhadap pemilih Islam. Namun, pengamat dalam video menilai bahwa kehadiran Jokowi sebagai ikon partai justru bisa bersifat spekulatif dan berpotensi menjadi beban liabilitas bagi PSI daripada memberikan keuntungan elektoral. Yang belum tahu, Pak Jokowi sama anak dan menantunya itu dipecat oleh PDIP. Poin selanjutnya, perbandingan dengan Yusuf Kala. Video menonjolkan perbedaan kelas antara Jokowi dan JK. Sementara Jokowi disibukkan dengan urusan partai dan dinamika domestik, JK di masa pensiunnya tetap aktif menjalankan peran sebagai juru damai, mediator dalam berbagai konflik internasional dan domestik, yang menurut pembawa acara mencerminkan sosok orang negarawan. Isu internal relawan diskusi juga menyinggung nasib beberapa tokoh relawan Jokowi yang terjerat masalah hukum terkait kasus pencemaran nama baik hingga isu pemalsuan ijazah yang dianggap memberikan citra negatif bagi lingkungan Jokowi. Ya, itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kasus ini dengan seterang-terangnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kawal terus kasus ijazah. Kalau kasus ini terbuka, insya Allah Indonesia akan, demokrasi Indonesia akan semakin baik. Nah, ini pertanyaannya seperti ini.
Bagaimana nasib hukum pendukung atau relawan Jokowi? Kita bacakan ya pertanyaannya. Berdasarkan isi video, beberapa tokoh relawan Jokowi sedang menghadapi masalah hukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah. Berikut adalah rincian kasus Rasman Arif Nasution, ketua relawan kami Jokowi ini divonis 1,5 tahun kurang dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea terkait penghinaan dan pelecehan mantan asisten pribadi. Kasus Sylvester Matutina, ketua relawan Solidaritas Merah Putih Solmed, juga divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus yang serupa. Isu pemalsuan ijazah. Video tersebut juga menyebutkan bahwa sejumlah relawan termasuk Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owibowo, ketua relawan Ternakmul, sempat tersangkut isu dugaan ijazah palsu dalam Universitas Ibnu Khaldun. Akibatnya sumpah profesi pengacara mereka dibukukan oleh Mahkamah Agung sehingga tidak bisa lagi berpraktik sebagai pengacara. Nah, pertanyaan saya kepada kalian penonton saya yang setia, yang baik, sesungguhnya siapakah yang bikin gaduh itu? Tanda tanya. Silahkan jawab sendiri. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Mengapa PSI dianggap gagal menggait pemilih? Tanda tanya. Berdasarkan isi video, PSI dianggap kesulitan dalam meningkatkan elektabilitas karena beberapa faktor utama berikut. Titik 2. Ketergantungan pada sosok Jokowi. Pengamat dalam video menilai bahwa strategi PSI yang terus mengandalkan Jokowi sebagai ikon justru bersifat spekulatif dan berpotensi menjadi bumerang beban liabilitas bagi partai. Saat ini posisi Jokowi dianggap lebih kontroversial di mata sebagian elemen masyarakat dibandingkan masa keemasan dulu, sehingga kehadirannya justru memicu antipati publik. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan publik sadar di balik kesederhanaan ada keserakahan. Saya ingat pepatah itu dari Rocky Gerung kalau nggak salah. Terus ketidakefektifan pengaruh politik. Data survei yang dibahas dalam video menunjukkan bahwa pengaruh Jokowi tidak memberikan dampak instan yang signifikan untuk meloloskan PSI ke Senayan, bahkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Masalah internal dan citra partai, adanya perpecahan fraksi di dalam internal partai, serta tindakan tokoh-tokoh PSI yang dianggap kontraproduktif atau blunder seperti pernyataan Ahmad Ali terkait bantuan hukum untuk Grace Natali semakin memperburuk citra partai di mata publik. Nah, ini Grace Natali. Ada fatwa dari AA Guru di Garut. Silahkan yang mau masuk ke channelnya memberikan fatwa bahwa haram untuk umat Islam untuk memilih PSI. Karena apa? Ya, lihat saja ke channelnya. Soalnya saya lagi membahas ini ya. Gagal dalam rebranding. Meskipun PSI berupaya melakukan rebranding dengan masuknya tokoh-tokoh baru dan pendekatan yang lebih ramah terhadap pemilih Islam seperti Safari Ramadan ke pesantren, narasi dalam video menyebutkan upaya ini seringkali gagal karena adanya aksi-aksi yang justru memicu sentimen negatif seperti pemotongan dan penyebaran ceramah tokoh agama oleh kader partai. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya tentang ijazah. Mengapa relawan Jokowi sering tersandung kasus ijazah? Tanyakan itu. Mohon sabar ya, sabar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berdasarkan isi video tersebut, keterlibatan beberapa relawan Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu berawal ketika terdapat ramai pembahasan mengenai ijazah yang diklaim berasal dari Universitas Ibnu Khaldun milik dua tokoh relawan, yaitu Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owibowo.
Sebagai respon atas ramainya isu tersebut, pihak Universitas Ibnu Khaldun mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki mahasiswa atau nama Rasman Arif Nasution maupun Firdaus Oyibowo. Akibat dari dugaan ijazah palsu ini, Mahkamah Agung kemudian membekukan sumpah profesi pengacara kedua tokoh tersebut sehingga mereka tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. The end. Terima kasih ya Allah telah membukakan siapa-siapa mereka. Tinggal tunggu siapa lagi. Bukan dibekukan karena diduga akibat pemalsuan ijazah. Nah, kita bacakan lagi. Mengapa belusukan Jokowi dianggap langkah spekulatif? Presiden belusukan. Menurut isi video, tindakan belusukan Jokowi untuk mendukung PSI dianggap sebagai langkah yang spekulatif dan berpotensi menjadi beban liabilitas bagi partai tersebut karena beberapa alasan berikut. Penurunan pesona politik. Para pengamat yang dikutip dalam video seperti Jamiluddin Ritonga menilai bahwa pesona politik Jokowi saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa kemasannya satu dekade lalu. Sosoknya ini dipandang lebih kontroversial di mata sebagian elemen masyarakat. Data survei yang tidak signifikan. Catatan survei menunjukkan bahwa pengaruh Jokowi tidak memberikan dampak instan yang mampu meloloskan PSI ke Senayan, bahkan ketika ia masih menjabat sebagai presiden. Risiko antipati publik jika Jokowi dipaksa tampil di garis depan mengenakan atribut partai. Strategi ini dikhawatirkan justru akan memicu antipati publik terhadap PSI yang kini dipimpin oleh Kaisang, sehingga kehadiran Jokowi berpotensi menjadi bumerang bagi elektabilitas partai. Bukan lagi ekuitas. Narasumber dalam video berpendapat bahwa saat ini sosok Jokowi sudah bukan lagi menjadi aset ekuitas bagi partai, melainkan lebih pada beban liabilitas dari sisi citra politik. Nah, untuk itu saya berpesan kepada Pak Jokowi untuk istirahatlah, biarkan anak-anak Anda itu mandiri, biarkan dia bertarung secara jantan, biarkan saja mandiri, biar berpikir. Yang namanya anak itu kadang harus berpikir ya, supaya bagaimana caranya. Seperti bapak saya adalah presiden 2 periode, seperti itu. Sudah dulu ya, apa yang saya paparkan masih banyak lagi ini. Kita tunggu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.